Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Reza L. Akbar, SSI, MT, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Yang saya hormati rekan-rekan kelompok 5 Gizi kelas B yang sudah berkenan hadir pada pemaparan presentasi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini untuk memaparkan presentasi mengenai sukses story entrepreneur dari Puyo Silky Dessert. Langsung saja di sini saya Neng Tria Mutia Kurniasari selaku moderator dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Pertama-tama mungkin perkenalan kelompok dulu. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Valia Kalisla Sapana dengan NPM 2041020033. Yang kedua ada Selma Febrina Syarifah dengan NPM 2041020034. Dan yang ketiga ada Eri Manuri Hidayah dengan NPM 2041020041. Dan yang terakhir saya sendiri Neng Tria Mutia Kurniasari dengan NPM 2041020057. Nah, pada presentasi kali ini kita dari kelompok 5 akan mengulas sedikit tentang pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Puyo Silky Pudding atau biasa kita dengar dengan Puyo Silky Dessert. Nah, kita akan membahas beberapa poin mulai dari profil pengusaha, sejarah latar belakang pengusaha Puyo, hingga inovasi ciri khas yang merupakan pembeda dari pengusaha lainnya. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu profil pengusaha Puyo. Nah, bisa kita lihat ya di sebelah kiri layar, yaitu ada gambar atau foto dua orang, yaitu kakak beradik yang merupakan owner dari Puyo Silky Dessert. Nah, untuk yang di atas yaitu ada gambar logo dari produk Puyo Silky Dessert sendiri. Selanjutnya, nah ini ada profil singkat atau biografi singkat dari kedua owner yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama itu ada CEO, yaitu Adrian Christopher Agus. Nah, Adrian ini merupakan seorang kakak dari Eugenie ya. Untuk tempat tanggal lahirnya yaitu Jakarta 9 November 1991. Beralamat di Jakarta dan telah mengenyam pendidikan di program kewirausahaan Universitas Teknologi Swinburne di Australia. Kemudian ini ada adik dari Adrian sebagai co-founder, yaitu Eugenie Patricia Agus dengan tempat tanggal lahir di Jakarta 5 Maret 1994, beralamat di Jakarta dan telah mengenyam pendidikan di jurusan bisnis Universitas Prasetya Mulia. Nah, seperti itu ya biografi singkat. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang keluarga dari kedua owner ini, kakak beradik ini. Puyo hadir dari hasil ide pikiran kedua saudara, yaitu Adrian dan Eugenie, yang juga merupakan resep dari sang ayah. Nah, kedua orang tua mereka, yaitu Paul dan Linda Agus, menyarankan berbagi tugas kepada anaknya Adrian dan Eugenie dalam menangani pemasaran, kampanye, dan desain Puyo. Nah, sejak kecil juga kedua orang tua menanamkan keinginan berbagi dan memiliki prinsip hidup, yaitu jika kita diberkati, maka kita juga harus memberkati orang. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu juga, nah muncullah pada Juli 2013, Adrian dan Eugenie berkolaborasi membangun brand F&B bernama Puyo Dessert. Nah, melalui eksperimen berbulan-bulan menggunakan bahan dengan kualitas tinggi, terciptalah dua produk yaitu Silky Dessert dan Silky Drinks. Nah, bisa kita lihat juga ya teman-teman pada sebelah kanan, yaitu ada gambar produk Silky Dessert ini dengan beragam warna dan beragam rasa juga tentunya. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk pemaparan
Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Erima. Kepada Saudari Erima, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi yang selanjutnya adalah proses usaha. Next. Nah, untuk awal usaha ini di tahun 2013 berawal dari kisah ayah Adrian dan juga Eugenie gemar memasak tanpa resep, namun hasilnya itu selalu enak dan juga dapat dinikmati. Lalu kemudian sang ayah membuat puding untuk mereka. Pudingnya itu mempunyai tekstur yang lembut di lidah dan rasa yang sedap, serta berhasil menjadikan inspirasi bagi Adrian dan juga Eugenie. Nah, mereka itu melihat peluang di mana belum ada brand puding yang ada di top of mind orang-orang. Nah, disitulah mereka yakin kalau Puyo itu bisa mengisi posisi tersebut. Lalu dengan modal 5 juta rupiah, produk Puyo Silky Dessert pertama kali dijual 10 Juni 2013 dan hanya dipasarkan kepada keluarga dan juga teman. Mereka kemudian melakukan sejumlah eksperimen dan memberikan kesempatan beberapa orang untuk mencicipi puding tersebut untuk menanyakan bagaimana rasa, kekhasan, dan apa yang harus dikembangkan dari produk tersebut. Next. Nah, untuk pengembangan usahanya itu setelah beberapa eksperimen, muncullah respon yang positif atas kerja keras. Puyo kemudian melakukan pemasaran melalui bazar lokal di Jakarta, kemudian melebar melalui media sosial yaitu Instagram yang dapat menggait banyak pelanggan di kalangan anak muda kekinian. Selang 3 bulan, Puyo Dessert kembali berhasil membuka outlet pertama pada September 2013 di Living World Alam Sutra. Nah, dengan inovasi berbagai rasa dan juga kemasan yang menarik, menjadi daya tarik oleh konsumen. Dengan kerja keras dan dukungan dari Puyo People, sekarang Puyo Dessert telah membuka lebih dari 90 outlet di Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Cirebon, Cilegon, Serang, dan juga Surabaya. Nah, Puyo Silky Dessert kini mampu mengantarkan usahanya masuk ke dalam daftar 30 Under 30 Asia versi majalah Forbes Asia pada tahun 2018 lalu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Erima yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Valia. Kepada Saudari Valia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya ada sifat dan sikap pengusaha. Next. Ya, karakteristik dan asuhan keluarga. Kedua saudara ini yaitu Adrian dan Eugene ini berinovasi dan berkreasi pada puding lembut tersebut. Kedua saudara ini memiliki kegigihan dalam terus menyempurnakan resep dan berinovasi untuk menjadi lebih baik lagi, juga menjadi kunci kesuksesan bisnisnya. Mereka juga mempersiapkan mental pantang menyerah karena mereka mengetahui bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Selanjutnya, kekreativitasan mereka juga terbukti pada saat pembuatan dari ide sang ayah tersebut dan pemasaran melalui Instagram yang dapat menarik perhatian kalangan muda dari bentuk kemasan yang simpel namun menarik. Juga kedua orang tuanya juga bersenantiasa untuk berbagi kepada sesama. Selanjutnya, adapun sifat dan kemampuan dari kedua owner ini yaitu ada 4 kesamaan. Pertama, percaya diri dan tidak boleh malu. Jadi mereka percaya atas kemampuan yang telah diusahakannya. Yang kedua, itu tidak berhenti belajar. Mereka terus belajar untuk berinovasi, untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, ada menerima masukan dari siapapun. Dan yang keempat, ada learn by doing. Next. Materi selanjutnya ada kendala dan solusi. Kendala yang dihadapinya yaitu ada pertama, sulit mempertahankan riset, inovasi, serta loyalitas dari konsumen.
Lalu yang kedua ada rawan transaksi bodong atau penipuan, karena seperti yang sudah disampaikan, mereka pertama kali memasarkan produknya melalui media sosial Instagram, jadi sangat rawan adanya penipuan. Yang ketiga itu sulit mencari karyawan yang lebih dewasa dan berpengalaman. Dan yang keempat ada mempertahankan hubungan owner dan karyawan di respect dan merespek. Selanjutnya, ada solusi. Yang pertama itu dapat membaca buku yang berisikan motivasi. Yang kedua itu mencari mentor atau motivator. Yang ketiga dapat berdiskusi dengan orang yang beragam ilmu, jadi dapat menambah insight baru untuk menyempurnakan ke depannya lebih baik lagi. Dan yang keempat tetap semangat dan jangan menyerah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Valia yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Selma Febrina. Kepada Saudari Selma, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk strategi marketing, Puyo Silke menerapkan strategi yang kreatif dan inovatif, yaitu Integrated Marketing Communication atau IMC. IMC adalah sebuah koordinasi atau strategi gabungan dari seluruh alat, media, jalan, dan sumber komunikasi pemasaran yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, mengeksekusi, dan mengevaluasi strategi pemasaran. IMC menggunakan dua konsep, yaitu Integrated Brand Promotion dan Brand Equity. Nah, IBP ini mencakup special event, television marketing, dan kupon. Sedangkan BE mencakup brand awareness, brand image, dan brand association. Selanjutnya. Untuk special event, brand Puyo melakukan kegiatan online dan offline. Di antaranya seperti kampanye Puyo Peduli, kegiatan penangkaran binatang, serta Ghost to School dan Ghost to Office yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. Kemudian Puyo juga melakukan kolaborasi dengan influencer dan artis seperti Jessica Mila, Chelsea Islan, Vidi Aldiano, dan Naza Alifa. Untuk television marketing, brand Puyo melalui media sosial Instagram serta Facebook, iklan Facebook dengan menggunakan format video berbayar yang ditayangkan secara berkelanjutan, serta membuat iklan narasi yang bekerja sama dengan Detik News. Untuk kupon, brand Puyo melalui berbagai macam cara seperti giveaway, cashback dengan e-wallet, potongan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood, serta voucher online melalui media sosial. Untuk brand equity, ada brand awareness. Brand awareness dalam produk akan mempengaruhi pada brand image atau citra merek di pandangan konsumen. Puyo telah dibangun sejak pertama kali berdiri di tahun 2013. Menurut para konsumen, mengatakan bahwa telah mengenal brand Puyo semenjak beberapa tahun yang lalu. Diawali dari berbagai postingan di media sosial yang ramai membahas mengenai brand perusahaan unik. Brand awareness timbul juga karena kegiatan dan acara sosial Puyo dilakukan untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Kemudian brand image. Puyo selalu menekankan healthy fact dan family friendly, konsisten dalam penggunaan visual warna yang bernuansa soft dan selalu menggunakan kemasan bening untuk menonjolkan berbagai warna produk Puyo. Selalu inovatif dengan mengakomodir tren dan update terkini di lingkungan konsumen. Lalu ada brand association. Semenjak berdiri hingga hari ini, Puyo Silky Dessert secara konsisten menampilkan logo dan packaging yang sama dengan tampilan yang colorful dan menarik. Hal ini bertujuan untuk membangun keselarasan antara brand dengan produknya agar mudah untuk diingat oleh konsumen. Yang terakhir ada profit. Dilansir dari Indonesian Tatler, kedua kakak adik ini hanya mengeluarkan modal awal sebesar 5 juta rupiah, yang hingga kini belum ditambahkan suntikan dana lagi. Namun berhasil memberikan omset hampir ratusan juta dari seluruh outlet dan reseller. Saat ini mereka dapat menerima omset hingga 1 miliar rupiah per bulan dari penjualan Puyo mereka.
Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Selma yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Saudari Erima. Kepada Saudari Erima, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu ada inovasi dan juga ciri khas. Next. Untuk ciri khas, co-founder membangun brand Puyo Dessert dengan satu tujuan, yaitu menjadi brand Indonesia kelas dunia yang menyajikan silky dessert terbaik. Lalu dengan tekstur yang ringan dan juga lembut, silky dessert juga terbukti rendah kalori dan sumber serat yang baik untuk sistem pencernaan. Namun tidak hanya itu, silky dessert juga dibuat tanpa tambahan pengawet dan tanpa lemak trans. Sedangkan silky drink hadir sebagai pilihan minuman manis dan segar yang bisa dikombinasikan dengan silky dessert. Cocok untuk dinikmati kapanpun dan juga dimanapun. Next. Nah, untuk Puyo Silky Dessert ini telah masuk beberapa media, mulai dari Forbes, 30 Under 30, CNN, hingga Clara, dan juga Google. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Erima yang telah memaparkan materinya. Mungkin yang terakhir itu adalah resource atau referensi ya. Kita mengambil beberapa referensi baik dari web langsung Puyo Dessertnya, kemudian ada dari Kumparan, ada dari CNBC, ada Cermati, ada cerita Prasmul, dan ada dari jurnal Zilpa dan kawan-kawan pada tahun 2021. Sekian presentasi dari kelompok 5 gizi kelas B. Jika ada yang ditanyakan, baik itu mengenai materi ataupun akan memberi kritik dan saran kepada kelompok 5, sangat kami terima. Bisa menghubungi atau melalui beberapa anggota dari kelompok kami, baik itu salah satu ataupun semuanya bisa dihubungi, bisa dilihat di deskripsi video. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.